Apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sesi yang kedua ini Bapak Ibu setelah kita sholat syuruk, yaitu penjelasan kegiatan kita selanjutnya, yaitu yang berkenaan dengan masalah city tour, juga pelaksanaan kita untuk persiapan umroh kita untuk hari Sabtu. Kita akan melaksanakan umroh, kita akan melaksanakan akan check out dari hotel, kemudian kita akan menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci, ke Mekah Al-Mukarramah. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah yang putra kemarin kita dapat agak mendekat lagi Bu. Kita dapat tasrih tanggal 14 kemarin, hampir saja kita ketinggalan kemarin karena kalau tidak ada peringatan dari Ustadz Rusman, alhamdulillah. Ternyata yang di flyer itu tanggal 15, ternyata kita tanggal 14. Alhamdulillah kemarin semuanya bisa ikut. Kemudian yang kedua untuk ibu-ibu itu jadwalnya besok hari Sabtu jam setengah 7. Insya Allah nanti kira-kira jam 10 selesai. Nah karena jadwal kita harusnya itu jam 7 udah check out, maka mungkin kita akan mundur. Oleh karena itu dimohon kepada ibu-ibu untuk sudah mandi di pagi hari sebelum ke masjid, ya, dan sudah dalam keadaan mandi wajib untuk niat mandi wajib untuk ikhram, ya, karena nanti setelah kita ibu-ibu melaksanakan ini ke Raudhah, maka kemudian langsung naik bis, barang-barang ibu sudah semuanya sudah dipacking semua, ditaruh di depan kamar dan akan dibawa oleh porter untuk masuk ke bis. Kita tinggal pulang dari Raudhah, kita langsung masuk bis untuk berangkat. Nah, pastikan ketika kita berangkat, Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sudah berwudu. Karena apa? Karena pertama kali yang akan kita kunjungi, itu sekaligus kita pergi check out, itu sekaligus kita melaksanakan city tour, diakhiri dengan kita ke Bir Ali untuk ambil mikot, kemudian bablas ke Mekah semuanya. Nah, untuk itu kita pastikan pertama kita sudah mandi wajib. Yang kedua, untuk yang putra ini kesepakatan aja, mau pakai pakaian ikhram dari hotel atau nanti di Bir Ali digantinya. Supaya apa? Supaya ketika city tour kita bisa matching dengan pakaian yang ada. Kalau mandi itu kita bisa di sini di hotel, kalau pakaian nanti kita ganti di sana. Ya, oke, baik. Jadi untuk yang bapak-bapak, pastikan bapak-bapak dalam tentengan itu nanti ada ikhram. Kalau seandainya waktu pergi city tour nanti pakai sepatu, maka pastikan di situ sudah ada sandal juga ya. Nah, dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya disunahkan kalau sekiranya ada minyak wangi dioleskan ke tubuh nggak apa-apa, tapi jangan di pakaian. Nah, oke. Nah, kemudian akan sedikit kita terangkan tentang rukunnya umroh ya. Rukunnya umroh itu ada 5. Yang pertama niat. Niat kita nanti akan kita laksanakan untuk ambil mikot. Ambil mikot itu artinya mengambil niat di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Kemudian yang kedua tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Yang ketiga adalah sa'i. Perjalanan mulai dari Safa ke Marwah dihitung 1, baliknya dihitung 1 lagi, jadi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau berawal dari Safa, maka berakhir akan ada di Marwah. Pastikan ibu-ibu semuanya besok membawa gunting ditaruh di dalam tas. Beberapa kali pelaksanaan umroh ada yang sampai terlupa, tidak ada satupun yang bawa gunting. Lah guntingnya yang koper ya Pak, harus dijukuk. Itu sehingga di sana jangan sampai Bapak Ibu nanti menerima jasa untuk dipotong oleh anak-anak. Itu mencekik, dia akan minta kepada kita 50 real, ada minta 100. Itu kan nggak masuk akal ya, menyilih gunting kok 200.000.
Gunting dewe cuma guntingnya saja cuma 2.000, 5.000 paling mahal. Nah, itu. Dan kalau nggak kita kasih, dia akan ngejar kita terus. Aku sudah pernah seperti itu. Dikejar terus. Saya bilang, maaf Fulus, nggak ada uang, nggak ada uang. Nah, gitu. Ini gunting tadi juga dari orang. Kok tiba-tiba kita ambil dari orang kok diklaim sama dia itu gunting saya gitu. Nah, gitu. Nah, sering. Nah, baik, kita mulai dari hotel ya. Dari hotel Bapak Ibu sudah ambil air wudhu. Barang siapa yang sholat bersuci dari rumahnya atau dari hotelnya ya, kemudian pergi ke masjid Kuba untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, diawali dengan surat Al-Kafirun, diakhiri dengan surat Al-Ikhlas, maka akan mendapatkan pahala ka'ajri umrotin, akan mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Ya, jadi jangan sampai disia-siakan, jangan sampai dilewatkan. Kalau Bapak Ibu nanti di bis kok batal, sebelum berangkat ngomong saja, Pak mau wudhu lagi, batal, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah berangkat kok batal, ya kita wudhu lagi tapi dengan semprotan itu ya. Jadi semprotan atau air aqua kita tuangkan sedikit, kemudian untuk ke wajah, tuangkan lagi ke tangan, tuangkan lagi ke kepala, ke telinga, baru kalau kita pakai kaos kaki, maka kita cukup usap khaufnya aja. Kita di atasnya. Tapi kalau kita nggak pakai kaos kaki, ya kita basuh semuanya. Gitu. Ya. Baik. Sebentar, ini kok matahari kok silau. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, tujuan kita pertama kali kita ke mana? Ke Kuba. Setelah ke Kuba, kita akan menuju ke kebun kurma. Nah, di Kuba nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kurma-kurma murah, mungkin terutama yang 9 hari untuk bisa dibawa pulang, itu banyak sekali dijual di sana. Kurma harganya 100.000 satu kotak. Itu namanya kurma sukari. Kalau sudah masuk ke kebun kurma, harganya udah 200 ribuan kira-kira. Malah dulu pernah dijual 30 real per kilo. Kalau isinya 3,5 kiloan berarti berapa mahal sekali. Nah, kemudian juga kalau sekiranya mau beli sesuatu itu tidak ada di luar, silakan saja beli, nggak apa. Tapi kalau sesuatu itu ada di luar, lebih baik belinya di luar. Umpamanya kurma-kurma yang lainnya, ajwa dan sebagainya itu. Nah, tetapi saya nggak janji ya, semoga nanti ada pedagang, karena pedagang itu akan kejar-kejaran dengan askar. Karena prinsipnya kan dilarang berjualan. Tapi dia akan berkejar-kejaran dengan askar. Nanti kalau ada, saya stop dia, saya tahan, untuk kemudian untuk semua jamaah kita aja. Tetapi untuk yang jamaah full Ramadan, kalau beli ya, tapi nggak apa-apa insya Allah ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Apa? Oh ya, kurang bagus ya. Oke. Soalnya paling bagus kalau disimpannya di kulkas ya. Oke. Terus di sana juga ada sajadah yang biasanya kalau kita beli di toko-toko itu 10 realan, yang halus kayak bulu kucing itu. Itu kalau di sana dijualnya, kalau bisa nawar ya, kadang-kadang kita belum nawar pun sudah ditawari 15 real 2. Nah, itu murah banget. Nah, kemudian setelah dari kebun kurma, ya di sana juga ada bakso, ada macam-macam jualan. Ada bakso. Oh iya, lupa. Astagfirullahaladzim. Ya. Marahin lah. Aduh. Terus kita ke Jabal Uhud. Setelah Jabal Uhud, kemudian terakhir kita di Bir Ali. Di Bir Ali nanti kita ganti baju, ganti pakaian ihram. Pastikan untuk bapak-bapak sudah tidak menggunakan pakaian dalam. Yeah. Itu yang ibu-ibu pastikan deker sudah dipasang. Yeah. Supaya apa? Supaya ketika tangannya ke atas gini tidak kelihatan tangannya. Karena apa? Karena pakaian ihram untuk ibu-ibu itu adalah pakaian yang menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Untuk bapak-bapak tidak boleh lagi pakai kepecis ya. Tidak boleh pakai kaos kaki yang menutup tumitnya, nggak boleh ya. Oke. Nah, di Bir Ali setelah sholat 2 rakaat,
dengan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas tadi suratnya, maka silahkan segera menuju ke bis dan akan kami bimbing untuk berdoa. Ya, mari Bapak Ibu sudah berada di bis semuanya, ya. Niatnya ya untuk niat umroh wajib ini kita niatkan untuk diri kita. Nanti untuk umroh yang sunnah boleh diniatkan untuk yang lainnya. Ya. Barangkali ada titipan apa itu pengen diumrohkan saudara atau siapa, gitu. Nah, baik. Ketika sudah di base, mari kita niatkan semuanya ini lillahi ta'ala, gitu. Walillahi ala nasi hizul baiti man istata ilaihi sabila, dan semuanya itu diwajibkan oleh Allah kita untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji bagi siapa yang mampu, ya. Dan apa? Lillah. Semuanya hanya karena Allah, bukan karena manusia. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diucapkan terus menerus, nanti ada yang memimpin, tidak ada yang memimpin pun Bapak Ibu juga terus mengucapkan walaupun itu dalam suara yang lirih. Dan untuk yang perempuan memang disunahkan untuk bersuara yang lirih kalau sekiranya itu suara itu akan mendatangkan madorot. Tetapi kalau suara itu tidak mendatangkan madorot, bersuara keras tidak mengapa. Nah, ditempuh kurang lebih dari Bir Ali sampai ke mana? Kalau dari Madinah ke Bir Ali itu kurang lebih 15 menit. Tapi kalau dari Bir Ali sampai ke kota suci Mekah itu kurang lebih ya 6 jam atau 5 jam. Kemudian kita masuk ke hotel. Kemudian di hotel nanti kita akan dibagi kamar. Kemudian masing-masing silahkan memasukkan koper-kopernya ke kamarnya. Setelah itu jangan dibongkar, nanti tidak kelamaan. Terus ambil wudhu lagi, pastikan Bapak Ibu dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudhu, kemudian kumpul di lobi dan kita berangkat bersama-sama. Mudah-mudahan keberangkatan kita nanti itu sudah dalam keadaan berbuka puasa. Insya Allah ya, karena kita agak siang ya. Nah, kemudian masuk masjid, sampai di masjid Bapak Ibu saya persilahkan untuk ke toilet bagi yang kepengen buang hajat. Tapi kalau tidak ada, maka kita akan bersama-sama dan kita akan bersama-sama masuki masjid. Kita berdoa masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Jalan, masuk. Pastikan semua tas, semua sendal itu kalau bisa diusahakan untuk bisa masuk ke ransel atau ke tas ya. Jadi tasnya jangan dalam keadaan penuh. Kalau tas ini dalam keadaan kosong, insya Allah kalau sendalnya itu nggak terlalu besar, muat. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kita turun di pelataran Ka'bah. Ketika kita melihat Ka'bah, kita berhenti dan kita berdoa. Akan saya pimpin berdoanya, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Nah, Bapak Ibu, kita berjajar berderet 3-3, kemudian kita masuk. Kita mulai dari start garis pilar hijau, garis lurus antara apa itu Hajar Aswad ke pilar hijau. Ya. Kemudian kita sampaikan pada pada Hajar Aswad dengan melambaikan tangan, noleh kiri, kemudian kita ucapkan Bismillah Allahu Akbar. Ya, kita tangannya di ini semuanya, noleh kiri ke bahu kiri. Bismillah Allahu Akbar.
Ya, turun ya. Saya doakan sekali, tapi setelah itu tidak dibaca lagi karena dalam 7 putaran itu hanya cukup dibaca sekali. Ya, kami akan membimbing Bapak Ibu sesuai dengan yang biasa kami lakukan, yaitu melaksanakan manasik sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau sekiranya Bapak Ibu punya pedoman di dalam buku yang dari Kemenang itu, silakan, tidak mengapa juga dipakai. Tetapi kalau kami akan membimbingnya dengan cara seperti itu. Ya. Oke. Allahumma imanam bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an lisunnati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu kita bersama-sama membaca tasbih ya, subhanallah walhamdulillah. Bareng ya. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya, Bapak Ibu, doa itu kita ucapkan terus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi kalau sekiranya Bapak Ibu mau berdoa dengan apa yang sudah menjadi keyakinannya, yaitu yang ada di dalam buku Kemenak, monggo nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu pengen ngaji darus juga tidak apa-apa, boleh. Mau berzikir terus, yang lainnya juga boleh. Nah, yang penting apa? Yang salah itu adalah kalau kita tidak berdoa. Ya, kita berdoa terus, doa apapun boleh. Terus setelah sampai di pojokan rukun yamani, yaitu garis lurusnya dengan Hajar Aswad, kita mulai membaca Rabbana. Bareng-bareng ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu, gimana? Gimana? Boleh. Wa atinal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Boleh ditambah itu ya. Terus Bapak Ibu, sampai di Hajar Aswad berarti kita 1 putaran. Ya. Jadi kalau ikut dengan cara kami menghitung, maka bukannya kita berjalan dulu, ketika berjalan menghitung 1, bukan itu, tapi berputar dulu. Setelah 1 putaran kita hitung 1. Maka ketika kita mau mendekati ke putaran yang ke-7, hampir selesai putaran yang ke-7, maka kita nanti akan keluar segera mendekati ke makom Ibrahim. Ya, wattahidu mim maqami Ibrahima musolla. Nah, silakan ibu-ibu sholat di situ 2 rakaat, tetap dengan SOP-nya yaitu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu berdoa masing-masing. Setelah selesai kami pimpin doa bersama-sama. Setelah selesai berdoa bersama-sama, silakan sujud syukur, kemudian saling bersalaman satu dan yang lainnya, ya, dengan suami, istri dan sebagainya. Silakan saling mohon maaf. Ya, ini kita selesai melaksanakan separuh umroh ya. Tawafnya dulu. Nah, setelah itu sebelum Bapak Ibu nanti kita perkenalkan untuk minum air zam-zam, sebaiknya kita ambil foto dulu. Asallah lupa lagi. Tidak minum zam-zam ya, sausi ya. Kita foto dulu ya. Siapa tahu kita sudah berbuka puasa.
Kemudian kita foto bersama di dap Ka'bah. Kalau ada yang ingin foto sekalian-sekalian, silahkan asal tidak terlalu lama. Kemudian kita ke air Zam-Zam kalau seandainya kita. Tapi kalau kita puasa ya cukup kita guyur aja. Tapi jangan gini, nanti asin. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau bagaimana kalau ada yang batal? Kalau ada yang batal, maka itu SOP-nya adalah semprotan yang sudah kami berikan atau mungkin aqua yang kita bawa ini, kita sambil berjalan kita wudhu. Karena apa? Karena yang ketika batal itu maka putaran tersebut tidak dipakai lagi. Umumnya kita sudah satu putaran, selesai. Kemudian yang kedua, kok batal? Maka yang kedua ini sampai dengan titik Hajar Aswad belum dihitung 2. Ketika kita melangkah ketiga, menyelesaikan 3, berarti ibu yang tadi batal itu juga baru 2. Ya, nanti menambah sendiri. Ya. Ya. Kayak dengar. Selesai dari kita pulang. Nah. Boleh masih. Kan belum check out. Waktunya check out kan jam 2, jam 12. Nah, silahkan. Nah, tetapi kalau yang sudah tidak ada keperluan lagi masuk kamar, ya langsung masuk bis aja. Kalau mau wudhu bisa wudhu di bawah. Tetapi kalau mau lebih mantap di kamar ya silahkan. Kalau cukup waktunya. Ji. Ya, koper dikeluarkan sebelum kita subuhan. Ya. Kopernya ditaruh di depan kamar. Masing-masing. Nanti akan ada porter yang akan ngangkut. Ya. Jadi malam hari sebelum kita besok paginya check out itu sudah siap di luar semua. Ya. Tinggal barang tentengan kita aja. Koper besar, koper kecil ditaruh di luar. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita bergerak bersama-sama menuju ke sebentar. Bagaimana kalau ada yang ketinggalan? Ya. Bapak Ibu, potensi untuk hilang itu kalau Bapak Ibu itu ingin mendekati Ka'bah. Ya, kami mohon izin ketika kami membimbing tawaf itu biasanya kami carikan tempat yang lebih simpel, yang putarannya putaran kecil, yaitu putaran yang di ring 1 paling tidak atau ring 2 dekat dengan Ka'bah. Nah, ada rasa kerinduan atau ada rasa ketika melihat Ka'bah itu kemecer apa ya? Kepengen banget segera pengen nempel. Nah, itu jangan dilakukan. Karena nanti umroh kita menjadi tidak sempurna. Karena perintah Allah itu kita mengelilingi Ka'bah, tidak masuk di dalam Ka'bah. Kalau kita nempel berarti kita anggap saja kita sudah masuk ke Ka'bah. Jangan, kita mengitari saja. Ya, kecuali kalau sudah selesai nanti. Tetapi nanti selesai sa'i itu biasanya jalan kita bukan masuk situ lagi. Kalau masuk situ lagi udah sulit sekali. Banyak hal-hal yang dilarang-larang. Kita akan keluar. Nah, besok lain waktu kita kan masih banyak waktu. Bisa kita ulangi lagi dengan melaksanakan tawaf sunnah. Nah, itu ya. Nah, kalau hilang tadi bagaimana? Kalau hilang itu Bapak Ibu nanti menunggu di pilar hijau. Di ujung sana ini Ka'bah ya, ini Ka'bah. Di ujung sana itu ada lampu hijau. Nanti di bawahnya aja. Akan kami susul ke sana nanti. Ya. Baik, ada lagi? Nah, umroh sunnahnya ya. Umroh sunnahnya itu kalau program kami Mutawif itu akan mengantarkan hanya sekali. Untuk selanjutnya kalau mau pengen umroh lagi, ya bisa nanti mungkin saya antar atau mungkin kita berikan petunjuk bagaimana untuk supaya kita bisa umroh mandiri dengan naik bis. Bis pun juga ada yang bis gratis.
tapi agak jauh dikit. Anjum ke sana lagi. PP itu gratis ada. Apa? Gak bisa dilepas gimana? Oh, ya dibimbing lagi. Biar sendiri bisa, nanti urunan bisa. Oke. Termasuk juga kalau ada yang pengen naik ke Gua Hiro, itu juga bisa naik taksi itu. Baik, kita sampai di tempat sa'i, ada di Bukit Sofa ya. Pas mau naik itu kita ucapkan abda'u bima bada'allahu bih. Abda'u bima bada'allahu bih. Kemudian innas sofa wal marwata min sya'airillah paman hadzal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayat tawafa bihima paman tatawa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Itu kita ucapkan sampai kita berada di atas bukit. Di atas bukit nanti kita menghadap ke putar kanan, menghadap ke sana, Ka'bah ada di sana. Kemudian kita menengadahkan tangan. Yuk kita menengadahkan tangan. Kita berdoa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Itu kemudian kita berdoa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita doa lagi kayak gitu sampai 3 kali. Nah, di sela-sela doa itulah sesungguhnya waktu yang mustajab untuk berdoa ketika kita melaksanakan umroh. Ya, selipkan doa yang penting, yang singkat pendek saat kita melaksanakan tawaf, baik itu di sa'i, baik itu di Sofa maupun di Marwah. Nah, sudah 3 kali kita turun, ya bacaannya boleh subhanallah, tapi akan kami bimbing nanti berganti-ganti ya. Kita berdoa lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar terus sampai selesai. Kemudian sampai di pilar hijau itu kita berdoa dengan melakukan lari-lari kecil atau romal ya. Lari-lari kecil dengan Rabbighfir ya. Warham innaka antal azul akram. Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Kalau di dalam buku Kemenak, Rabbighfir warham wa taqarrab wa tazwaj. Panjang ya. Boleh, yang itu juga boleh ya. Ya. Tapi yang akan kita sampaikan pada Bapak Ibu itu yang itu, nanti kalau doanya agak lain boleh juga dibaca apa. Kemudian sampai di pilar hijau selesai, kita jalan lagi subhanallah walhamdulillah terus sampai di atas mau naik Bukit Marwah, kita berdoa inna sofa wal marwata itu lagi. Sampai di atas kita berdoa lagi bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wa syarikalah itu lagi. Tetapi kalau di Marwah itu biasanya banyak askar yang melarang kita untuk berhenti. Nah, apalagi sekarang Bukit Marwah itu sudah ditutup dengan itu tali rafia itu. Sudah enggak boleh lagi kita injak-injak itu. Sehingga ketika kita nanti di putaran terakhir ya itu yang ke-7, maka kita kemudian keluar. Ketika di luar nanti kita baru tahallul. Ya, kita antarkan Bapak Ibu untuk tahallul, dan biasanya disunahkan
untuk yang suami mau mentahalul istri, biasanya suami itu dipotong oleh orang lain dulu. Kemudian nanti baru motong ke istrinya. Nah, sampai di situ kita selesai sudah rangkaian ibadah umroh kita untuk umroh yang umroh wajib. Nah, ada pertanyaan mungkin? Ya. Tidak ada doanya. Kalaupun ada, doanya pendek. Ada di buku Kemenak. Nah, tapi tidak berdoa. Ya Bismillahirrahmanirrahim aja, itu aja nggak apa. Nah, Bapak Ibu, durasi untuk melaksanakan umroh ini dari mulai tawaf sampai sa'i itu biasanya rata-rata 4 jam. Tetapi yang muda-muda mungkin agak cepat. Boleh. Jadi kalau yang muda-muda kepengen lebih cepat, nggak apa-apa. Duluan nggak apa-apa. Ya, biasanya duluan. Apalagi kalau udah waktu di pilar hijau, umpamanya mohon maaf ya, 1 putaran udah kan? Oh kayak gitu. Untuk putaran berikutnya udah bisa, bisa lari, bisa jalan cepat gitu. Baik, baik itu kalau bareng-bareng lebih baik. Nah, kami nanti akan menyesuaikan dengan langkah-langkah ibu-ibu yang terutama bermasalah dengan kakinya. Ya, oke. Apalagi ada pertanyaan? Sudah? Kayaknya ngantuk ya. Ada apa? Sudah. Suasananya udah suasana ngantuk ini. Kalau begitu, kalau ada pertanyaan? Nah, itu ngantuk itu ya. Jadi untuk yang program 9 hari, itu yang program 9 hari, itu tolong itu dipampatkan. 12 hari ya? Oh mohon maaf ya. 12 hari itu dipampatkan betul. Kalau saya biasanya ngajak teman-teman yang jamaah reguler itu untuk selalu memakai pakaian ihram ketika kita ke Masjidil Haram. Karena apa? Karena untuk jamaah putra ketika kita mau masuk di bagian yang jalur untuk bisa sampai ke pelatarannya Ka'bah, itu ada tulisannya ihram only. Dan kalau kita pakai pakaian gamis, pasti akan diusir. Nah, kita pakai pakaian ihram. Tetapi, ya, pakaian ihram yang kita pakai itu boleh tidak sempurna. Yang penting kan kelihatan kasat mata oleh. Artinya, kita boleh pakai dalaman. Pakai celana pendek juga boleh. Tetapi, saya sarankan jangan sampai pakai kaos dalam. Nanti kalau kelihatan akan diproses oleh polisi, askar. Kamu bohong ya? Karena jelas-jelas kita melanggar. Tuh. Oke. Oh ya mau cari ya. Oke, kita akhiri saja ya. Ya, kita akhiri aja sebentar Bu. Kita akhiri aja. Mari pertemuan pada pagi hari ini kita akhiri dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.